Nah, jadi kami sebenarnya kalau kami Wallah ya, sini karena masih kecil sekarang anamio nih laras ke bener anamio mah. Marah dia. Bisa kami jualan itu. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita mau bahas sebenarnya sambungan dari video sebelumnya. Kalau dulu kita bahas tentang apa yang kita lakukan di Turki setelah menikah, tapi sekarang setelah kita pindah ke Indonesia ngapain aja? Iya, benar. Jadi hari ini kita kerja apa di Indonesia Ya, kerja apa di Indonesia? Karena waktu di Turki kita udah jelasin kerjaan kita apa. Sekarang waktu pindah, kenapa kita pindah ke Indonesia? Ada alasannya. Kenapa kita pindah? Iya. Sebabnya apa? Iya, semuanya sebabnya kita bilang kan di Iya. video yang lalu. Iya, kita bilang tapi ada belum. Ada link. Ya. Kerja apa di Turki, mereka bisa nonton. Iya, kali ini kita telah mau bahas waktu kita di Indonesia ngapain aja. Kenapa kita pindah kemari? Alo oyuncaklarına git. Kerja yang pertama kali di Turki keras. Nanti kerja kita bagus. Saya rumah sakit, Haris company. Ya, kerja di lift ya. Akhir kami tinggal di Malaysia, kerjaan sudah bagus tapi ada yang kurang. Akhirnya kami pindah balik ke Indonesia. Ada tes. Gini, jadi waktu itu kebetulan pas saya mau pindah ke Indonesia itu ada pengumuman dibuka pegawai negeri. Jadi saya pun telat dapat informasinya karena kan saya tinggal di sana, jadi saya nggak terlalu ikutin. Begitu saya lihat, kebetulan ada formasi yang bisa saya ikuti di sini. Dan dokumennya semuanya dokumen yang mudah. Misalnya ada di file laptop yang saya bawa, jadi nggak perlu berkas-berkas yang sulit. Jadi saya lamarnya di sana. Itu pun hari terakhir saya lamarnya. Begitu masuk berkas, saya tunggu kabar berkas sudah terima, kami langsung balik ke Indonesia. Kita tidak tahu Haris lulus atau enggak, kita kerja apa. Kita cuma bawa hijab Turki. Ya, kami sebelum pulang kemari belanja hijab sekitar 3 kardus kami kirim ya. Iya. Terakhir pas sampai di Indonesia kami jualan itu selama 3 bulan lebih. Selama saya ikut tes sampai tunggu pengumuman lulus, itu 3 bulan kami jualan jilbab di pinggir jalan ya. Iya. 9 bulan hamil. Saya sampai 9 bulan kerja di mana ya? Bazar-bazar jual hijab Turki. Jadi saya dan Rusian jualan jilbab di pinggir jalan sekitar 3 bulan ya. Waktu itu saya masih belum tahu lulus atau enggak, tapi saya masih dalam proses ikut tes. Di sini jadi jualan sore, itu pun jualannya kemarin itu sekitar 3 hari cuman karena kebetulan kami tinggal di Aceh, jadi setiap hari di jalan itu cuman ramenya hari Sabtu Minggu ya. Bukan Sabtu, Minggu aja. Minggu aja, tapi Sabtu juga kami jualan karena memang harus ya, karena kami nggak ada kerjaan lain. Saya juga berusaha taruh lamaran, lempar lamaran ke beberapa perusahaan tapi nggak pernah diterima. Akhirnya kami lulus, akhirnya saya lulus, dan setelah lulus itu sekitar 4 hari saya kerja sebagai pegawai negeri, Ronya lahir. Iya, alhamdulillah rezeki Ronya ya. Iya, ini. setelah Ronya lahir, semuanya kayak terbuka jalan, teman-teman. Kami buat YouTube. Kita langsung beli kamera. Ya. Kamera. Tapi saya belum tahu dari YouTube ada uang. Saya tidak tahu. Cuman saya bosan mau buat video aja. Nanti saya selalu di-share di Instagram juga. Saya pertama kali mulai dari Instagram. Ya, Instagram. Dan itu YouTube, itu bukan YouTube ini teman-teman. Itu YouTube yang bahasa Turki. Jadi kami mulai itu daily vlog. Itu pun lama ya, prosesnya 1 tahun lebih. Iya, lama. 1 tahun lebih kami bangun channel itu. Dan sekarang alhamdulillah channel itu sudah mulai stabil. Dan kami juga akan mulai di channel ini supaya stabil juga, karena seperti saya bilang di channel yang itu banyak juga orang Indonesia, orang Malaysia minta subtitle. Jadi kita buat 2 channel lebih aman. Nanti kerja saya dari YouTube, Instagram, habis itu ada kayak MLM juga kalau di Turki dia. Habis itu buka juga sumur. Ama sumur tidak untuk uang. Ini uang. sosial project. Iya. Makasih. Kita buka sumur untuk sosial project itu aja. Diarahkan Afrika dan Bangladesh. Tiga negara kita buka. Udah banyak ya. Udah berapa sumur saya tidak lupa. 100 mungkin sumur udah buka 100 ya mungkin 100 udah.
yang lain di Trendyol seperti Indonesia kalau di Indonesia itu kayak Shopee, Tokopedia. Jadi kalau di Turki itu ada namanya Trendyol. Sama, kita kasih link, orang belanja di situ, ya kita dapat poin ya, kita bisa belanja atau kita bisa tarik uang dari situ. Kalau ada poin pasti ada. Iya, itulah maksudnya. Kalau partner. Iya, seperti partner. Iya, seperti partner. Sama Trendyol seperti sama partner tidak 1 tahun, tidak 2 tahun. Sampai mau. Ya, pokoknya kalau sistem kerja Trendyol itu sama seperti di sini. Kalau kita kerja dapat uang, kalau kita nggak kerja nggak dapat. Iya. Sebenarnya kita seandainya kita pindah ke Turki sekarang, saya tinggalin kerjaan saya, mungkin penghasilan kami lebih besar daripada daripada tinggal 70%. Ya, karena semuanya Instagram kami Trendyol, habis di YouTube, semuanya punya Turki, teman-teman. Kalau di Indonesia ini murni saya gaji saya sebagai pegawai aja, tapi kalau saya pindah ke sana lebih banyak sebenarnya. Iya. Kalaupun channel ini saya rasa kalau saya pindah ke sana, kami sudah punya ide, kami bakal beli mobil karavan. Nanti mobil itu kita modif jadi ada kayak rumah kecil, kita mau keliling Eropa dengan mobil itu masih kayak hayal gitu, kayak mimpi kami, dreams. Kesini Tamam. besok unutuyor mas ke. Nah, jadi kami sebenarnya kalau kami wallah ya hati-hati. Mudah-mudahan di sana nanti gimana ya, keliling Eropa tuh belum terkejadian sama kami, misalnya belum kesampaian. Dulu waktu saya kerja di sana saya sudah bilang saya nggak punya penghasilan, tiket murah pun misalnya dari Istanbul ke Roma dulu pernah kami lihat tiketnya 1 juta pulang pergi, tapi kami nggak punya uang untuk itu. Jadi sekarang mungkin kedepannya ya, kalau Allah izinkan kami balik ke sana, kami bakal beli mobil seperti itu, keliling Eropa buat vlog. Saya rasa channel ini bakal lebih bagus ya. Mas, seandainya kalau kami pindah ke Turki, kami rasa penghasilan itu lebih besar daripada Indonesia. Tapi kenapa kami tetap di Indonesia? Karena gimana ya? Suka sekali ya. Gimana ya? Suka keluarga dekat, Ronya juga bisa 2 bahasa. Relax. Saya relax di sini. Murah juga teman-teman, murah. Di Turki mahal biaya hidup. Iya. Di sini murah dan kemana-mana dekat. Kalau di Turki macet. Kalau untuk saya bukan. Kalau untuk saya di sini ada tropical fruit, laut. Di sini ada banyak hijau. Tropical. Hutan maksudnya, hijau itu ya, hutan. Untuk saya travel Indonesia lebih bagus. Tapi di sini belum ada one life. Oh, maksudnya nggak ada ini. Kayak di sini belum ini mobil karavan untuk keliling-keliling kota itu masih belum terlalu populer. Ini satu. Yang kedua, pesawat mahal sekali. Mahal sekali. Anormal mahal ya. Anormal Jadi, mahal. kami baru lihat tiket kemarin itu dari Banda Aceh ke Jakarta itu sekitar 2.500.000 itu kalau yang langsung. Iya. Itu sama dengan tiket Jakarta Istanbul. Jakarta Istanbul itu 11 atau 12 jam, teman-teman. Banda Aceh Jakarta cuma 2,5 3 jam. Jadi harga tiketnya nggak masuk akal menurut kami kalau di Indonesia. Saya bingung ya. Udah lama saya tinggal di Indonesia. Jalan-jalan, iya kita alhamdulillah bisa jalan-jalan. Tapi saya matematik saya. Kenapa mahal kali? Jadi untuk Turki juga ada avantage, disadvantage. Di Indonesia juga ada avantage, disadvantage. Maksudnya kalau di Turki ada kelebihan dan kekurangan, di Indonesia juga ada. Iya, sama. Indonesia untuk saya, untuk Rushan, karena karakter Rushan gitu, hutan suka. Jadi untuk saya hidup di Indonesia, untuk saya lebih bahagia di sini. Saya waktu 7 tahun sampai nikah, saya selalu bilang ke ibu saya kalau nikah sama orang kebun, saya nikah. Maksudnya kalau di Turki itu orang kebun tuh ya tinggalnya di kota-kota yang hijau kayak gini ya. Saya selalu bilang saya nikah sama orang yang kebun, tidak ada rumah di city. Ya, maksudnya nggak tinggal di apartemen. Kalau di Turki itu kita bosan lihat tinggal di apartemen. Kalau kita tinggal di sini,
kita lihat tinggal di apartemen itu kayak wah, kalau orang di sana malah bos. Aman sini karena kasih kecil sekarang anamyo nih san laras ke bende anamyo mah. Marah dia. Yo, karena bahasa Indonesia saya kurang banget dia marah. Senin kono nasel ya Aku nasihat lah sekarang mulai nasihat. Bu kesio jaten. Kesme. Jangan dia bilang cut jangan cut. Saya edit. Saya taruh di sini. Oke guys, jadi cuman sampai di situ aja video kita. Tidak, kerja saya tidak habis. Nah, apalagi kerja emang? Saya pamer be. Ya, itu Sapa Merwe itu artinya sama juga seperti Tokopedia tadi. Dia cuman bedanya itu di fashion. Saya ada kerja berapa? Kita saya bingung. Banyak ya kerja. Banyak. Karena kita memang kenapa kita kerja? Ini tidak bilang. Apa? Bio Belinda. Iya sama, itu kosmetik. Tapi ini tidak sama, ada orang kerja sama saya mereka kerja. Apa? Itulah, itu dia maksudnya kayak MLM gitu. Jadi MLM, ada network. Tapi berapa orang kerja sama saya bilang gitu. Berapa? 1.000 orang. 1.000 Bukan 3 orang, 4 orang. 1.000 orang kerja. Jadi partner, kita kerja bersama tim 1.000 orang. Kalau di Indonesia tuh mungkin kayak Tupperware, apalagi ya, yang parfum itu Oriflame. apa? Oriflame, ya kayak gitu sama persis. Tapi Bio Belinda punya Turki. Karena saya ini halal juga, jadi saya mau partner sama mereka. Ada yang Rusia. Ada sama Rusia, Korea atau Swedish nih di Spanyol. Juga Swiss juga ada. Tapi saya pilih yang punya Turki. Karena halal. Ya. Karena ini bukan promosi, karena di Indonesia nggak ada. Jadi ini bukan iklan Bio Belinda juga, karena di Indonesia nggak ada. Kita nggak ada. Oriflame ada, karena saya buat Oriflame di sini juga ada. Kalau Oriflame kita bilang bisa jadi di sini ada, tapi kami nggak masuk ke Oriflame. Kita kenapa sekali lagi teman-teman, sebelum kita tutup video ini, kenapa kita kerja banyak? Karena kami terus terang ya, pasangan mix seperti ini biaya hidupnya lebih besar teman-teman. Kenapa lebih besar? Saya bilang Anda harus pulang biaya pesawat, pulang pergi. Kita nggak mungkin tinggal di sini selalu. Kita tetap harus kunjungi keluarga di sana. Biaya pesawat mahal. Nah, terus ada biaya visa. Setiap tahun kita harus keluarin biaya visa. Apalagi di Indonesia biaya visa itu mahal, nggak seperti di Turki. Kalau di Turki berapa ya? 1 juta untuk 2 tahun ya. Bukan 1 juta. Berapa gitu loh ya? 500. Nah, 500.000 2 tahun teman-teman. Saya waktu di Turki masih sama. Kalau di Indonesia dulu pernah 1.800.000, itu naik 2 juta, sekarang 2.500.000, setiap tahun naik. Artinya di sini biaya hidup pasangan mix itu mahal. Kita kalau ada niat untuk nikah sama orang Turki atau siapapun lah yang mix, itu biayanya mahal. Makanya kami harus kerja keras, harus berpikir juga nanti ke depannya mau tinggal di negara mana. Nasihat ya, kita harus tinggal di mana. Kita nggak bisa berpatok, oh kamu udah ada kerja tetap nih, udah ada pegawai, udah ada gaji tetap, pensiun udah ada, nggak bisa. Karena kalau ada nanti kejadian darurat, kita harus pulang, kita harus punya uang ready. Jadi itu sebab kenapa kami bilang di video ini tentang kerjaan kami, supaya nanti jadi ini juga untuk teman-teman yang mau nikah sama warga asing atau apa. Atau apa? Nasihat. Jadi lupa saya. Nasihat. Ya, itulah, harus berpikir bagaimana untuk mensejahterakan keluarga dan untuk save money yang lumayan lah ya untuk kegiatan-kegiatan nggak terduga. Jadi kalau dari saya ya segitu aja sih penutup dari Rushen. Saya lupa semuanya. Saya mau tidak kasih izinnya saya bicara sedikit. Nggak, kalau banyak yang komen sebelumnya kalau ngomong rebutan. Jadi memang apa artinya itu? Rebutan boleh ya, ben konusirkan sen kesio. Siapa bilang itu? Barbar. Karena dia tidak bilang. Bukan, kalau saya nggak ngomong habisin, dia putus saja dilupa. Dia kayak itu juga kalau dia lagi ngomong. Tapi kita habisin hanya 3 menit, 4 menit kita habisin. Oke, saya udah cukup dari sekarang. Silakan. Udah semuanya kamu bilang. Sudah cerita semuanya, kerja saya juga kamu bilang aja. Oke. Jangan subscribe punya suami saya.
Oke, thank you udah nonton video kami. Thank you apalah bahasa Inggris. Terima kasih. Terima kasih tesyukur dari udah nonton video kami. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Awesome. Ada gitu. Kamu sekarang tugas saya kawanin rohnya. Sekarang Rusian yang tutup videonya. Siapa kawan? Kawan. Teman-teman kapatnya, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen. Kalau bahasa Indonesia saya kurang bagus, maaf, minta maaf. Makasih banyak. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao.